Kasus demam berdarah tahun ini gimana? Ya, baik untuk kasus demam berdarah di Kabupaten Subang, kami mencatat sampai dengan bulan Mei dan Juni ini ada sekitar 213 kasus. Ya, diantaranya dua yang meninggal, satu anak usia 4 tahun, satu orang dewasa yang berusia 30 tahun, yaitu di Kecamatan Cibogo dan Cipunagara. Tapi dibanding dengan tahun yang kemarin sebenarnya ada penurunan, karena tahun kemarin dari periode Januari sampai Mei kita ada 362 kasus dengan 6 kematian. Jadi kalau apple to apple, year on year tahun yang lalu kita agak ada penurunan. Tapi meskipun demikian, kami mengimbau masyarakat tetap waspada karena di saat musim yang pancaroba ini hujan panas akan terjadi kenaikan kasus. Untuk di Subang ini wilayah paling banyak. Paling banyak ternyata di 3 kecamatan, ya, kecamatan di Puskesmas Sukarahayu, Cikalapa dan Cibogo, ya. Jadi masih di daerah kota. Karena umur usia yang penderita Bervariasi lah, mulai anak-anak sampai usia dewasa ada semua. himbauan dok untuk masyarakat. Nah, himbauan kalau menurut saya sebenarnya fogging ini adalah upaya terakhir. Kalau kami ini di prioritas keempat kalau orang kesehatan. Yang paling efektif adalah pemberantasan sarang nyamuk yang namanya 3M, ya. Kemudian 3M plus. Plusnya 3M itu kan pertama menutup, menguras dan mendaur ulang. Dan plusnya itu bisa misalnya anak-anak pakai kaos kaki yang panjang atau celana panjang atau lengan panjang untuk bersekolah. Kemudian ada obat anti nyamuk, ada lotion anti nyamuk, ada juga kelambu untuk bayi. Nah, itu yang plusnya itu. Pokoknya yang kira-kira menghindarkan kita dari gigitan nyamuk, karena nyamuk ini adalah vektor perantara dari virus dengue yang merupakan penyebab demam berdarah. Dok, supaya masyarakat mengetahui gejala dengue itu gimana dok? Nah, gejala DBD ini adalah salah satunya adalah demam. Tapi yang kita menegakkan diagnosa itu dengan cara diperiksakan darahnya, di mana kita melihat dua parameter. Pertama yang namanya trombosit. Kalau menurut Kementerian Kesehatan harus di bawah 150.000, kalau WHO menstandarkan 100.000 ke bawah. Yang kedua, kita harus menilai yang namanya hematokrit atau kekentalan darah. Jadi kalau trombosit turun, hematokrit naik di atas 10 atau 20%, baru kita sebut DBD. Jadi jangan salah paham kenapa DBD yang kita ungkap tidak terlalu banyak dibandingkan dengan yang diperbincangkan oleh masyarakat, karena kita punya standar untuk mendiagnosa. Dok, untuk fogging swasta nih dok, gimana dok? Ya, saya menghimbau masyarakat kalau ada kasus silakan melapor melalui desa atau puskesmas, menembuskan ke kami akan respon, tapi kami punya kriteria. Artinya kan gini, kami setahun ini dianggarkan hanya 60 titik fogging. Sampai hari ini kita sudah 19 titik, artinya kan masih beberapa bulan ke depan kita harus hemat-hemat. Jadi kita ada kriteria, kalau daerah itu sudah pasti ada kasus demam berdarah, kita akan lakukan penyelidikan epidemiologi sekitar rumah itu di sekitar 100 meter. Kita lakukan pemeriksaan jentik di 20 rumah. Kalau ada minimal 2 rumah yang positif, baru bisa dikatakan memenuhi syarat untuk fogging. Jadi tidak atas permintaan karena ribut-ribut dan segala macam berita gitu. Ya. Ada bahaya nggak dok untuk kalau fogging asal-asalan dok? Kalau fogging yang tidak sesuai standar, itu akan menyebabkan resistensi atau kekebalan nyamuk terhadap insektisida. Jadi manakala dibutuhkan, nanti nyamuk itu walaupun di asap segimana hebohnya asapnya tidak akan mati nyamuknya. Ya.